Christopher Sumastoccia, pemegang saham pengendali yang setiap tahun sukses membawa perusahaannya listing. Sejak 2019, setiap tahun Christopher Sumastoccia membawa perusahaannya melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2019, melalui PT Bima Sakti Pertiwi, emiten dengan kode PAMG, yang bergerak dalam properti dan real estate, Sumastoccia berhasil menghimpun dana retail sebanyak 62,5 miliar. Pada tahun 2020, melalui PT Karya Bersama Anugrah, emiten dengan kode KBAG, yang bergerak dalam properti dan real estate, Sumastoccia berhasil menghimpun dana retail sebanyak 215 miliar. Pada tahun 2021, melalui PT PAM Mineral atau NICL yang bergerak dalam bidang pertambangan material nikel, Sumastoccia kembali berhasil menghimpun dana retail sebanyak 200 miliar. Dan pada tahun 2022, melalui PT Wulandari Bangun Laksana, emiten dengan kode BSBK yang bergerak pada sektor properti dan real estate, Sumastoccia kembali berhasil menghimpun dana retail sebanyak 275 miliar. Dan pada tahun 2023, bulan Oktober, 2 bulan yang lalu, melalui PT Lovina Beach Brewery, emiten dengan kode STRK yang bergerak dalam bidang industri dan pengolahan minuman beralkohol, Sumastoccia kembali berhasil menghimpun dana retail sebanyak 140 miliar. Total perolehan dana dari 5 emiten tersebut hampir sebesar 1 triliun rupiah. Wow, sedap. Sukses membawa perusahaannya listing tidak sama dengan sukses berbagi bersama investor retail. Jadi, jangan ditanya bagaimana perkembangan harga sahamnya setelah listing. Karena sampai saat ini hanya 1 emiten yang cuan. 4 emiten lainnya rata-rata boncos sampai dengan 38%. Wow, mabuk. Pengen tahu bagaimana cara Christopher Sumastoccia bisa sukses membawa kelima perusahaannya listing? Menurut saya, Sumastoccia hanya perlu merekayasa satu kata, yaitu akuntansi. Yuk, kita bedah. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Kali ini saya akan sharing tentang PSP, pemegang saham pengendali yang sangat produktif dan sukses membawa perusahaannya listing setiap tahun sejak tahun 2019. Mungkin orang seperti inilah yang saat ini dicari oleh OJK untuk mencapai target jumlah emiten yang listing di tahun 2023 agar bisa mencapai 100 emiten. Nah, sejak tahun 2019, setiap tahun Christopher Sumastoccia sukses mengimpokkan 1 perusahaannya dengan bekal ilmu rekayasa akuntansi yang bisa dilakukan dengan legal. Yuk, kita colek para pakar akuntansi. Untuk PT Bima Sakti Pertiwi, emiten dengan kode PAMG, PT Karya Bersama Anugrah, emiten dengan kode KBAG, dan PT Wulandari Bangun Laksana, emiten dengan kode BSBK,
yang bergerak dalam bidang properti dan real estate, Sumastocia menggunakan rekayasa akuntansi yang sederhana seperti perusahaan properti pada umumnya, yaitu dengan cara revaluasi aset. Sumastocia hanya menggunakan rekayasa akuntansi secara sederhana, yaitu melalui revaluasi aset menjelang listing. Hasilnya, aset perusahaan meningkat karena ekuitas perusahaan meningkat. Hasil revaluasi aset dimasukkan dalam komponen keuntungan lain-lain, sehingga keuntungan perusahaan jadi melonjak. Lalu labanya dibagi dalam bentuk dividen yang dikonversi menjadi tambahan atas modal yang disetor, karena sesungguhnya laba hanya ada di atas kertas, sehingga laba tidak bisa dibagi. Hal ini dimulai dari PT Bima Sakti Pertiwi, emiten dengan kode PAMG, yang listing pada tahun 2019. Sesuai dengan prospektusnya, laba PAMG tahun 2017 hanya sebesar 3,34 miliar. Laba PAMG pada tahun 2018 meningkat menjadi 322 miliar atau meningkat 95 kali. Hasil revaluasi aset sebesar 325 miliar atau 101% dari labanya. Lalu PT Karya Bersama Anugrah, emiten dengan kode KBAG, yang listing pada tahun 2020. Sesuai dengan prospektusnya, laba KBAG pada tahun 2019 kuartal ketiga minus 191 juta. Namun, laba KBAG pada tahun 2020 kuartal ketiga berbalik positif dan meningkat menjadi 85 miliar atau berbalik positif dan meningkat 445 kali. Hasil revaluasi aset sebesar 84 miliar atau 100% dari labanya. KBAG nyandar di harga Rp50 sejak 12 Januari tahun 2022 atau 20 bulan sejak listing dengan harga penawaran umum Rp100 per lembar. Dan yang terakhir untuk sektor properti, PT Wulandari Bangun Laksana, emiten dengan kode BSBK, yang listing pada tahun 2022. Sesuai dengan prospektusnya, laba BSBK pada tahun 2020 minus 110 juta. Namun, pada tahun 2021, laba BSBK berbalik positif dan meningkat menjadi 1,25 triliun atau berbalik positif dan meningkat lebih dari 11.000 kali. Hasil revaluasi aset sebesar 1,32 triliun atau 105% dari labanya. Wow, semakin gila. Dari hasil rekayasa akuntansi ini, hanya butuh waktu 16 bulan bagi BSBK agar harga sahamnya nyandar di Rp50. BSBK listing dengan harga penawaran umum Rp100, namun harga sahamnya nyandar di Rp50. Lalu, bagaimana untuk perusahaan yang bukan sektor properti dan real estate? Untuk PT Lovina Beach Brewery, emiten dengan kode STRK, yang bergerak dalam bidang industri pengolahan dan distribusi minuman keras, sesuai dengan prospektusnya, sebelum listing,
STRK mempunyai kredit macet pada Bank Victoria Internasional. Lalu kreditnya diambil alih oleh pemegang saham utama, yaitu PT Barito Mas Sukses atau BMS pada posisi hutang pokok sebesar 32,4 miliar. Yang oleh BMS posisi hutang pokok ini dikonversi menjadi saham. Dan tunggakan bunga sebesar 16,7 miliar juga diambil alih oleh BMS. Lalu oleh BMS dihapuskan atau tidak perlu dibayar. Memang hal ini secara akuntansi merupakan kerugian bagi BMS. Namun secara akuntansi juga pada laporan keuangan STRK kondisi ini berbalik. Penghapusan hutang tagihan bunga sebesar 16,7 miliar berbalik menjadi pendapatan lainnya bagi STRK, sehingga laba STRK menjadi melonjak. Dan laporan keuangan STRK menjadi jami. STRK listing pada Oktober 2023, baru 2 bulan yang lalu. Laba STRK pada tahun 2022, kuartal pertama, minus 64 juta. Laba STRK pada tahun 2023, kuartal pertama, berbalik untung dan meningkat menjadi 19,5 miliar. Atau berbalik positif menjadi 31 kali. Tagihan kewajiban pembayaran bunga yang dihapus sebesar 16,7 miliar atau 86% dari laba kuartal 1 2023. Hanya dalam 2 bulan setelah listing, harga saham STRK longsor 17%. Dari Rp100 menjadi Rp83 pada tanggal 1 Desember 2023. Apakah harga saham STRK akan segera nyandar di Rp50? Waktu yang akan membuktikan. Namun, apabila kita cermati, pada keempat emiten ini akan kita dapatkan pada laporan keuangan yang dilakukan rekayasa akuntansi, rata-rata akan diperoleh laba lebih tinggi dibanding dengan penjualan. Ini merupakan salah satu indikasi dari adanya rekayasa akuntansi. Satu-satunya emiten dari Christopher Sumastocia yang tidak melakukan rekayasa akuntansi adalah PT PAM Mineral, emiten dengan kode NICL. Dan NICL merupakan satu-satunya emiten Sumastocia yang sampai saat ini tidak boncos. NICL listing dengan harga penawaran umum Rp100. Pada akhir November 2023, NICL ditutup di harga Rp226 atau naik 126%. Memang menjelang listing terjadi pembalikan laba dari NICL. Dari rugi pada periode sebelumnya menjadi untung. Namun hal ini disebabkan karena pada periode sebelumnya belum ada penjualan. NICL baru melakukan penjualan sepanjang tahun 2020 dan langsung listing. Mantap kan? Apakah hal ini memenuhi syarat IPO? Dari prospektusnya dan dalam laporan keuangannya, sampai saat ini saya dapatkan 2 catatan untuk NICL. Yang pertama, NICL listing pada papan pengembangan. Sesuai dengan ketentuan OJK, untuk papan pengembangan disyaratkan bahwa masa operasional dalam hal ini telah membukukan pendapatan minimal lebih dari 12 bulan. Sepanjang tahun 2019, NICL
belum pernah membukukan pendapatan. NICL listing pada Juli 2021 atas dasar kinerja laporan keuangan pada tanggal 31 Oktober 2020. Jadi, NICL baru membukukan pendapatan di tahun 2020, maksimal baru sepanjang 10 bulan. Artinya, NICL mengajukan listing atas dasar pendapatan yang belum berusia 1 tahun. Sesuai dengan laporan keuangannya, bahkan sampai dengan Juni 2020, NICL juga belum membukukan pendapatan. Kapan pendapatan penjualan dari NICL mulai diperoleh? Bisa jadi kurang dari 1 tahun terhitung sejak tanggal listing 9 Juli 2021. Namun, kenyataannya NICL bisa melenggang untuk listing. Yang kedua, sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020, menjelang listing, pembeli produk NICL hanya satu perusahaan, yaitu PT Kiara Sukses Mandiri atau PT KSM. Siapakah PT Kiara Sukses Mandiri yang diklaim bukan sebagai pihak terafiliasi ini? Dalam perkembangannya, laporan keuangan menunjukkan proporsi pembelian oleh PT KSM selalu menurun. Dari 100% pada tahun 2020, saat ini pada September 2023 tinggal sebesar 39%. Nilai nominalnya pun mulai menurun, baik nilai penjualan total maupun penjualan kepada PT KSM. Jadi, siapa pemegang saham PT KSM dan apakah memang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan NICL? Teman-teman, jaga kesehatan sambil kita tunggu perkembangan kinerja dan harga NICL ke depan. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.